Untuk malam ini kita belum akan masuk ke materi selanjutnya, tapi malam ini saya akan membahas kuis pengantar akupuntur yang telah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Apakah Bapak Ibu masih menyimpan jawaban untuk kuis kemarin yang sudah dikerjakan? Waduh, kemana ya? Iya, kuis Sudah. 1 minggu lalu. Mohon maaf, ini saya tidak bisa on cam karena sepertinya kamera laptop saya sedang bermasalah. Ini saya sudah on cam, tapi tidak muncul gambar saya di Zoom-nya, gitu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, saya tidak on cam untuk malam hari ini. Ya, Bu. Apa? Oke, apakah masih menyimpan jawaban yang Bapak Ibu kerjakan di minggu lalu untuk kuis pengantar akupunturnya? Ibu. Oke, Masih ini yang Udah di screenshot kayaknya. ada. Oh, Kalau saya sih yang sudah masuk di saya itu baru sekitar 108 orang untuk hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengumpulkan ke saya, monggo nanti silakan dikumpulkan. Jadi malam ini kita akan membahas apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Hitung-hitung kita sambil review tentang materi yang pertama sampai keempat, yaitu materi tentang sejarah akupuntur di dunia, di Indonesia, kemudian tentang peraturan perkembangan akupuntur, dan juga tentang filosofi ilmu akupuntur. Begitu ya Bapak Ibu, kita mulai. Gimana? Ada yang masih menyimpan atau tidak Bapak Ibu? Saya pengen tahu. maaf Ibu, saya tidak. Oh, tidak. Boten, Oke. Saya juga Bosan. enggak. saya langsung saya share waktu itu. Oke, baik. Kalau begitu saya kirimkan link silakan dibuka masing-masing. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Saya kirimkan secara PC saja nggih ke Pak Doni. Mungkin nanti Pak Doni bisa dikirimkan ke grup teman-teman mahasiswa kayak gitu. Nanti silakan Bapak cari namanya. Oke, sudah saya kirimkan ke Pak Doni. Monggo silakan bisa di-share ke teman-teman untuk linknya. Ya, Siap, Bapak Ibu. siap. Ya. Pak Jangan Doni lupa. sepertinya masih di perjalanan, maaf Bu. Oh, begitu. Iya. Oke, sebentar. Sudah siap, aman. Oke, monggo Pak. Bu, langsung bahas aja, Bu. Oh ya. Sorry udah. Jangan lupa untuk presensi ya Bapak Ibu, monggo silakan. Salah. Oke. Ya kaget nih. Punten Bu, presensinya pakai yang link yang dari kemarin itu ya? Iya, Yang sudah saya share ungu ulang Bu. atau kuning? Mohon izin share Bapak Ibu. Udah, ini semuanya. baru di grup dikeluarin tuh. Monggo presensinya. silakan dibuka, kemudian di search namanya. Kalau sudah mengumpulkan otomatis ada namanya, tapi mungkin kalau Bapak Ibu yang merasa belum mengumpulkan, belum ada namanya, monggo nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan ke saya, begitu nggih? Oke. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama. Oke, saya minta kepada Bapak Susmanto untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan perkembangan akupuntur pada dinasti Tang, dinasti Ming, dan juga dinasti Qing. Monggo Bapak Sumanto, bisa dibacakan jawabannya Bapak untuk kuis yang kemarin. Mohon ditunggu, saya cari dulu contekan saya. Oh, begitu. Oke, monggo. Di search aja Pak namanya yang tadi untuk link yang sudah saya share. Mohon maaf, Ibu dosen, Nggih. masih adzan ini, sudah sebentar ya. Oh, nggih, monggo Pak. Halo? Ya, monggo Pak. Nggih. Oke. Udah ada ini. Jelaskan perkembangan akupuntur pada dinasti Tang. Dinasti Tang jawabannya adalah ilmu akupuntur berkembang dengan subur dimulai tersebar ke luar negara asalnya, yaitu ke Korea, Jepang, dan lain-lain negara. Ya. Pada waktu itu, sebuah buku Jia I Ching yang ditulis
dan disusun oleh seorang ahli pengobatan terkemuka, Wang Kumi, secara terperinci menjelaskan intisari literatur ahli pengobatan sebelumnya yang disertai pengolahan pengalaman pribadinya. Buku inilah yang tersebar ke luar negara asalnya dan sampai saat ini masih tetap menjadi buku referensi penting bagi para akupunturis. Kemudian di masa dinasti Ming, teknik pencetakan dan seni pahat berkembang luas, ilmu akupuntur tersebar pula bersama dengan ilmu-ilmu lainnya, dan di masa itu Wang Wei, seorang ahli pengobatan, membuat patung perunggu yang melukiskan perjalanan meridian serta letak titik-titiknya, sebuah sumbangan dalam pendidikan ilmu akupuntur. Pada zaman itu pula lahir buku penting dalam bidang akupuntur, yaitu Chen Ce Tang Chen yang disusun oleh Yang Qingce, di mana ia meletakkan dasar baru bagi ilmu akupuntur setelah buku Huang Tineching. Buku Cheng Tu Chen tersebut pada masa kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, misalnya Jerman, Inggris, dan Prancis. Ya. Lalu pada dinasti Qing, ilmu akupuntur tidak hanya mengalami perubahan. Beberapa referensi akupuntur yang dihasilkan pada zaman itu tidak banyak. Di antaranya I Chung Chin Chen yang cukup bernilai untuk dijadikan sebagai referensi pengetahuan akupuntur. Demikian jawaban saya, Bu dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Susmanto. Ya, benar sekali ya apa yang sudah dijelaskan Pak Susmanto tadi. Jadi pada dinasti Tang itu dimulai dari tahun 265 sampai 960, di mana pada saat itu ilmu akupuntur mulai berkembang pesat menyebar ke luar negeri, yaitu seperti di Korea dan juga di Jepang. Pada saat itu pemerintah mulai mendirikan akupuntur dan moksibusi di Cina. Kemudian di sekolah-sekolah Cina itu terdapat 300 mahasiswa, di mana mereka dibina oleh para praktisi spesialis akupuntur. Nah, disitulah muncul karya-karya klasik yang mereka tuliskan dan mulai dipublikasikan di masyarakat. Kemudian pada dinasti Ming tahun 960 sampai 1644, mulai muncul yang namanya seni pahat digawangi oleh akupunturis yang bernama Wang Wei, di mana dia membuat patung perunggu untuk menggambarkan perjalanan meridian dan titik akupuntur. Tapi selain Wang Wei itu juga ada seorang ahli akupuntur tadi disebutkan oleh Pak Susmanto juga, yaitu Yang Cichou, di mana dia memberikan kontribusi dengan menuliskan sebuah buku yang berjudul Chen Chiu Tacheng, di mana buku ini juga berisi tentang karya klasik pengobatan akupuntur dan moksibusi pada waktu itu. Lalu untuk pada dinasti Qing, yaitu pada tahun 1644 sampai 1911, di mana pada saat ini akupuntur mengalami pasang surut. Hanya dihasilkan satu buku, tapi cukup penting untuk bahan referensi, yaitu judul bukunya adalah I Chung Chin Jian. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sejarah akupuntur di negara asalnya, yaitu di Cina. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya mohon untuk dibacakan jawabannya oleh Ibu Rahma Ekawati. Ada apa isi teori sistem Kyung-rak Ching-luo yang ditemukan oleh Prof. Kim Bonahan, ahli biologi dari Universitas Pyongyang, Korea? Silakan Ibu Rahma Ekawati. Ada Ibu Rahma Ekawati? Oke. Mohon izin untuk jeda sebentar karena di tempat saya baru azan Isya. Sama Bu. Ya,
Monggo, silakan Ibu Eka Rahmawati tadi. Apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada. Bapak Fajar Sidik, silakan untuk nomor 2, silakan dibaca jawabannya. Oke, tidak ada. Lanjut, coba satu lagi. Ibu Siti Karlina, ada? Oke, baik. Sepertinya tidak ada juga. Baik, kalau begitu saya bahas saja untuk nomor 2. Apa isi teori dari sistem Kyung-rak Ching-luo yang ditemukan oleh Profesor Kim Bong-han, ahli biologi dari Universitas Pyongyang, Korea? Oke, bisa dibaca di slide selanjutnya. Jadi teori Kyung-rak atau Ching-luo, kalau kita menyebutnya itu meridian, dia ditemukan oleh Profesor Kim Bong-han, di mana sistem saluran mikroskopis dalam tubuh yang menyebarkan energi vital. Jadi meridian ini berfungsi untuk mengalirkan energi vital atau bisa kita sebut Qi ke seluruh tubuh kita dan juga untuk mengedarkan informasi biofisik antara sel-sel tubuh. Kemudian pengertian yang lain juga ditemukan oleh Profesor Kim Bong-han juga bahwa titik akupuntur itu terletak di dalam korpuskel yang banyak mengandung DNA dan berperan penting untuk metabolisme tubuh. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut untuk nomor 3. Oke, sebutkan buku yang diterbitkan oleh Felix Mann dalam rangka menyebarkan ilmu akupuntur. Oke, saya mohon kepada Ibu Nita Aryani untuk dibacakan jawabannya nomor 3. Iya, terima kasih. Iya. Buku yang diterbitkan Felix Mann dalam rangka menyebarkan ilmu akupuntur yaitu Akupuntur the Ancient Chinese Art of Healing. Ya. Benar kah? Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa dibaca saja. Iya, bukunya yaitu Akupuntur the Ancient Chinese Art of Healing. Itu jawaban saya, Bu. Terima Oke, baik. Terima kasih Ibu Nita. Jadi, Bapak Ibu semuanya, buku yang diterbitkan oleh Felix Mann dalam rangka menyebarkan ilmu akupuntur itu apa aja? Bisa kita lihat, bisa Ibu Bapak lihat di materi yang di sejarah akupuntur di dunia. Jadi, Felix Mann ini merupakan salah satu akupunturis pada waktu itu di negara Inggris, di mana dia menerbitkan 4 buku. Yang pertama, The Ancient Chinese Art Healing, kemudian 2 Acupuncture Point, 3 Anatomical Charts of Acupuncture Point, dan yang terakhir, A Meridian and Extra Meridian Atlas of Acupuncture. Jadi ada 4 buku yang diterbitkan oleh Felix Mann, akupunturis dari Inggris. Oke, kita lanjut untuk nomor selanjutnya. Nomor 4, sebutkan 5 organisasi akupuntur di berbagai negara. Oke, saya minta kepada Ibu Dian Prawita untuk membacakan jawabannya. Apakah ada Ibu Dian? Hadir, ada Bu. Oke, monggo Ibu Dian dibacakan. Jawaban saya 5 organisasi akupuntur di berbagai negara. Yang pertama, Asosiasi Fisioterapi Akupuntur Internasional atau IAAPT. Ya. Eh, asosiasi, sebentar Bu. Sebentar. Oke, Bu, monggo. Kok jawabannya hilang ini? Sebentar ya Bu, soalnya kan ada di laptop. Mohon menunggu sebentar Bu.
Oke. Sambil menunggu Ibu Dian, monggo kepada Pak Doni dibacakan jawabannya nomor 4. Ini udah nih, Bu. Oke, baik. Monggo, Bu. Silakan. La Societe Française di Acupuntur, la Organisation Power at le Development de l'Acupuntur, American Academy of Medical Acupuncture atau AAMA, terus British Acupuncture Council atau BAACC, kemudian World Federation of Acupuncture, Moxibustion Societies atau WVAS, dan Europe Traditional Chinese Medicine Association atau ITCMA, bener nggak, Bu? Iya, coba saya minta satu lagi. Pak Doni silakan dibaca untuk jawabannya. Nomor 4, apakah ada Pak Doni? Ya Bu, Sepertinya. sebentar Bu. Oke, monggo. Semua Bu ya? Iya Pak, 5 organisasi. Oh, yang pertama World Federation of Chinese Medicine Societies, WFCMS. Yang kedua American Academy of Medical Acupuncture, AAMA. Yang ketiga British Acupuncture Council, BAC. 4, Federation of Europe Acupuncturist, FEA. 5, Chinese Acupuncture and Moxibustion Association, CAMA. Dan yang ke-6, Perhimpunan Dokter Spesialis Akupuntur Medik Indonesia, PDAI. Baik, terima kasih Pak Doni dan juga Bu Dian. Tadi sudah menyampaikan 5 organisasi akupuntur di berbagai negara. Ada banyak sekali ya di masing-masing negara. Tidak saya salahkan karena teman-teman sudah cari referensinya mungkin dari internet, dari Google, dari artikel, atau mungkin dari buku-buku yang ada. Kemudian dari saya, untuk 5 organisasi yang ada di dunia, yang pertama ada di Inggris, yaitu namanya British Acupuncture Council atau BACC. Kemudian di Australia ada Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association atau AACMA. Kemudian di Kanada ada Canadian Society of Acupuncturists, GSA. Kemudian di Jepang ada yang namanya Japan Acupuncture and Moxibustion Association atau GAMA. Baik, ini ada beberapa organisasi akupuntur di beberapa negara, tapi mungkin teman-teman ada jawaban yang lain, silakan karena yang saya minta hanya 5 organisasi akupuntur sebagai referensi teman-teman nanti. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Jelaskan perkembangan akupuntur di negara Jepang. Baik, saya minta kepada Bapak Hanif Syaifullah, ada? Salat minggu. Ya. Ya. Tidak ada. Salat minggu. Oke, begitu. Kalau begitu Ibu Anggi, apakah ada Ibu Anggi? Ya, hadir, Bu. Ya, Cuma Bu. saya masih belum bisa buka ini, Bu. Belum ngerti di Oke, linknya belum baik. dapat, Bu. Oke. Baik, Bu. Ke Bapak Ahmad Saifuddin ada? Ada. Oke. Monggo Bapak bisa dibacakan untuk jawaban nomor 5. Perkembangan akupuntur di negara Jepang. Ilmu akupuntur dikembangkan oleh Jofko, ahli pengobatan Jepang yang berasal dari Cina. Saat ini banyak sekolah akupuntur di Jepang, Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Yokohama. Diperkirakan ada 500.000 akupunturis yang praktek di Jepang. Oke. Itu Bu, Baik, jawaban saya. ya. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin. Siap. Jadi di negara Jepang itu mulai berkembang sejak tahun 250 sebelum Masehi ya, di mana ilmu akupuntur ini dikembangkan oleh
oleh Jofku, dia berasal dari Cina. Kemudian pada abad ke-7, pemerintah Jepang itu mendelegasikan dokter ke Cina untuk mempelajari ilmu pengobatan tradisional Timur pada waktu itu. Setelah mendapatkan pendidikan di sana, kemudian mereka kembali ke Jepang untuk membuka yang namanya pengobatan akupuntur dan moksibusi. Kemudian setelah mereka kembali dari sana, mulailah banyak sekolah-sekolah akupuntur yang berkembang di Jepang. Contohnya di kota Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Yokohama. Kemudian pada saat itu diperkirakan sudah ada sekitar 500.000 akupunturis yang praktek di Jepang untuk praktek akupuntur dan juga moksibusi. Gitu. Lanjut di nomor 6. Tahun 1990 muncul surat keputusan bersama dari 2 dirjen terkait tenaga akupuntur, yaitu dirjen apa saja? Monggo kepada Bapak Hari Fitrianto, ada? Hadir. Oke, monggo Bapak. Monggo Bapak untuk dibacakan jawabannya nomor 6. Apakah sudah bisa dibuka untuk tadi di Google Spread-nya? Oke. Sepertinya ini ya. Belum bisa. Baik, untuk nomor 6 saya jawab saja. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 1990 itu mulai muncul surat keputusan bersama dari 2 dirjen, yakni yang pertama Dirjen Binakesmas Departemen Kesehatan RI, kemudian yang kedua adalah Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, biasa disebut Dikludepora. Ada beberapa peraturan, 2 peraturan, di mana yang pertama peraturan mengenai Depdikbud RI nomor 365 tahun 90 dan juga peraturan nomor 17 tahun 1990, di mana Dirjen Diklusepora ini dia nantinya mencetak tenaga akupunturis. Kemudian dari Dirjen Binkesmas ini akan menampung para lulusannya. Begitu. Dari Dirjen Diklusepora dia mencetak tenaga akupuntur terapis, kemudian akan ditampung dan disalurkan oleh yang namanya Binkesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada waktu itu. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya nomor 7. Apakah kepanjangan dari P4K, LP3K, dan LP3A dan juga sentra P3T? Oke, saya minta kepada Ibu Yuli Handayani, apakah ada? Ibu Yuli Handayani. Iya, sebentar Ibu. Sedang cari jawabannya. Ya, monggo. Sambil menunggu Ibu Yuli, saya minta kepada Ibu Eka Suci Lestari, apakah ada? Ada, Bu. Ya, monggo Ibu dibacakan jawabannya. Kepanjangan dari P4K yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. Untuk LP3A, kepanjangan dari Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Akupuntur. Sedangkan untuk sentra P3T adalah Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Ya, baik Ibu Eka Suci, terima kasih sudah menjawab pertanyaan nomor 7. Benar sekali ya. Panjang dari P4K itu adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Kemudian LP3A, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Akupuntur. Kemudian sentra P3T, Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Jadi lembaga-lembaga ini mulai muncul itu diawali pada bulan April 1990.
yaitu dia itu bekerja sama waktu itu dengan DPD Paksi Jawa Timur yang menjadi awal mulanya bersinarnya ilmu akupuntur khususnya di daerah Jawa Timur sendiri. Kemudian selang 2 tahun di tahun 92 LP3A mulai melebarkan sayap, dia bekerja sama dengan beberapa instansi di mana ada FKH UNER, FMIPA UNER, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan juga dari PMI. Lanjut di tahun 95, LP3A mulai bekerja sama untuk membuat peralatan-peralatan diagnostik, yaitu kemudian dibentuk yang namanya Sentra P3T, pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional pada waktu itu. Dan juga LP3A tadi, yaitu sebagai laboratorium penelitian dan pengembangan pelayanan akupuntur sebagai leading sektornya. Itu. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Siapakah yang menjabat Ketua Hakti saat ini? Kepada Ibu Wiwin Istiani, apakah ada? Ada, sebentar Ya. saya lagi nyari ini, sebentar. Oke. Ardian Prabowo, Sarjana Terapan Akupuntur. Ya, betul. Untuk Ketua Hakti Perhimpunan Akupuntur Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia itu adalah Bapak Ardian Prabowo. Betul sekali ya. Kita lanjut soal nomor 9. Apakah tujuan dari organisasi profesi Hakti? Saya minta kepada Ibu Rizka Desi Apriliani. Apakah ada? Monggo untuk dibacakan jawabannya. Nomor 9, tujuan dari organisasi profesi kita. Mohon maaf Bu, jawaban saya pada kuisnya belum saya bisa akses Bu. Oke, baik. Pada Ibu Ita Kumalasari, apakah bisa dibacakan untuk jawabannya? Mohon maaf Bu, saya sudah bisa jawab. Apa saya lagi atau Bu Ibu Ita? Oke, silakan Bu Desi. Tadi Bu Desi nggak? Organisasi profesi Hakti bertujuan mengembangkan akupuntur sesuai standar pendidikan tinggi bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Hakti juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan akupuntur sesuai standar pelayanan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan tujuan agar pelayanan kesehatan akupuntur menjadi lebih baik, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan rasa aman bagi praktisinya maupun bagi masyarakat. Diharapkan nantinya pelayanan kesehatan akupuntur dapat berperan serta meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup. Itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi. Jadi Bapak Ibu, apakah tujuan dari organisasi profesi kita, yaitu Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia, ada 4 ya, ada tentang pengembangan akupuntur, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan perlindungan praktisi dan juga masyarakat, kemudian di penelitian dan juga edukasi, kemudian di bidang advokasi. Jadi di bidang pengembangan akupuntur ini, tujuannya adalah untuk mendorong yang namanya pengembangan dan penyebaran pengetahuan serta praktik akupuntur yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi maksudnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan akupuntur di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan mematuhi yang namanya SPM, standar pelayanan minimal, sehingga nantinya pelayanan akupuntur, pelayanan kesehatan akupuntur ini diharapkan menjadi lebih baik dan juga mampu dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah pada bidang perlindungan praktisi dan juga masyarakat, yaitu diharapkan organisasi profesi ini menyediakan perlindungan bagi para praktisi akupuntur serta klien, yaitu masyarakat, agar mereka dapat merasakan layanan yang aman dan juga terjamin secara ilmiah. Kemudian yang keempat di bidang penelitian dan edukasi,
Ini mengembangkan riset penelitian teknologi, kemudian juga memberikan edukasi-edukasi baik kepada klien kita, pasien, dan juga kepada keluarga serta masyarakat. Gitu. Kemudian di bidang advokasi, tujuannya adalah untuk mempromosikan akupuntur sebagai suatu pengobatan yang sah dan sudah diakui oleh WHO. Kita tahu Hakti ini Hakti akupuntur, maksud saya itu berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, baik dalam upaya pendekatan preventif, pencegahan, kemudian promotif, pemeliharaan, kuratif pada bidang pengobatan, rehabilitatif, pemulihan, dan juga paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Begitu nggih Bapak Ibu, ada 5 bidang jadi tujuan dari Hakti, ada pengembangan akupuntur, peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan praktisi masyarakat, penelitian dan edukasi, serta di bidang advokasi. Gitu. Kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan kolegium akupuntur? Kepada Bapak Nasruddin Hadi, apakah ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Kepada Ibu Zakiyah Fitriani, apakah sudah hadir? Apakah bisa dijawab untuk pertanyaan? Hadir. Ya. Silakan Ibu nomor 10 dijawab. Apa yang Ibu ketahui tentang kolegium akupuntur? Bentar, Bu. Ya. Organisasi yang membuat kurikulum untuk membuat standarisasi kompetensi lulusan akupuntur. Ya. Baik, terima kasih Ibu Zakiyah. Jadi Bapak Sama, Ibu, Bu. ya, kolegium akupuntur ini dia bekerja sama dengan Aptaki dan juga Hakti. Aptaki adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Akupuntur Indonesia. Jadi yang membawahi jurusan-jurusan atau prodi akupuntur yang ada di suatu perguruan tinggi, dan juga Hakti dia berfungsi untuk membuat kurikulum serta untuk membuat standarisasi kompetensi lulusan akupuntur. Selain itu juga memiliki peran penting untuk mengatur dan mengembangkan standar pendidikan, praktik, dan juga di bidang penelitian. Oke, organisasi ini termasuk baru ya Bapak Ibu, di mana mereka sekarang sedang mengelola standar kompetensi untuk kita nanti para lulusan akupuntur terapis, dan mereka bekerja di bawah bimbingan KTKI, yaitu Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, yaitu di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Kepada Dr. Angga, silahkan untuk menjawab nomor 11. Siap. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Baik. tentang tenaga kesehatan. Ya, betul sekali. Undang-Undang Nomor 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Baik, kita lanjut di soal nomor 12. Sebutkan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam rumpun keterapian fisik. Monggo kepada Bapak Dadi Solihin, apakah ada? Sepertinya ya, sholat Isya mungkin. Oke, kita lanjut kepada Bapak Ramdhani. Rahman atau Ramdhani ya tadi? Ya. Ya, oke, bagaimana, Pak? Oke, Pak Ramdhani sebetulnya belum ada ya sepertinya. Sudah ada tapi mungkin sedang sholat Isya. Oke, saya jawab aja ya nomor 12. Jadi tenaga kesehatan yang masuk dalam rumpun keterapian fisik sudah diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yaitu di pasal 11
eh, di nomor 1, yaitu di I tentang tenaga keterapian fisik, yaitu di poin 10, jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam rumpun keterapian fisik itu ada 5 macam, yaitu fisioterapis, akupuntur terapis, terapi wicara, dan juga akupuntur. Itu Bapak Ibu, kita lanjut untuk nomor 13. Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan sifat surat izin praktik untuk akupuntur terapis? Baik, monggo kepada siapa ya? Ibu Andi Fitriana. Apakah ada? Iya, Monggo Ibu. prosedur untuk mendapatkan sifat yaitu pertama, pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantik. 2. Petugas front office menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi Si Cantik dan menyetujui. Kemudian pemohon menerima akun melalui email yang didaftarkan. Pemohon mendaftarkan izin melalui aplikasi Si Cantik dengan cara menginput data dan selanjutnya mengunduh dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian petugas front office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan melalui aplikasi Si Cantik yang selanjutnya disetujui oleh kepala seksi. Berkas-berkas yang dibutuhkan yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, surat permohonan, rekomendasi dari Dinas Kesehatan, fotokopi ijazah atau sertifikat pengobatan tradisional, biodata pengobat tradisional, daftar peralatan, rumah atau obat-obatan yang digunakan, dana lokasi tempat praktik, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Kemudian, apabila berkas sudah lengkap, maka akan dilakukan pencetakan lembar verifikasi tanda terima berkas. Tetapi apabila berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan melalui aplikasi Si Cantik. Demikian, Ibu dosen. Sudah Ibu? Ya. Ya. Oke, baik. Nomor 13, bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan sifat? Jadi pertama, seorang akupuntur terapis itu harus menyelesaikan pendidikan formal di bidang akupuntur, yaitu nanti kita mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui oleh HAKTI. Kemudian baru ketika sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, kita nanti akan mengurus yang namanya STR. STR ini dikeluarkan oleh KTKI. Kemudian setelah mendapatkan STR, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan sifat surat izin praktik akupuntur terapis. Jadi untuk pengajuan yang namanya sifat ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi antara satu daerah dan juga daerah yang lain itu biasanya persyaratannya beda-beda Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin membuat surat izin praktik akupuntur terapis dikoordinasikan dengan apa namanya DPC atau DPD daerahnya masing-masing Bapak Ibu. Tapi secara umum untuk syarat-syaratnya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Andi ya, mungkin ada fotokopi ijazah, pas foto, KTP, kemudian fotokopi STR, kemudian ada surat sehat dan yang lain sebagainya. Jadi nanti disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing daerahnya. Kemudian setelah mengajukan permohonan, mungkin nanti akan diverifikasi dokumen. Kemudian setelah itu baru akan diterbitkan yang namanya sifat. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk membuat sifat disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Baik, nomor 14 kita sudah 19-16 ya. Kita lanjut. Apakah yang dimaksudkan dengan pelayanan akupuntur? Coba kepada Bapak Sarwo, apakah ada?
Oke, sepertinya belum ada. Oke, kita ini saya bacakan untuk jawabannya. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang izin dan penyelenggaraan praktik akupuntur terapis, yang dimaksudkan pelayanan akupuntur adalah suatu rangkaian tindakan pengobatan atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu pada titik akupuntur di permukaan tubuh kita untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif, dan juga paliatif. Jadi melalui upaya pendekatan pemeliharaan, kemudian pencegahan, pengobatan, kemudian pemulihan, dan juga pendekatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan. Begitu, Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 15. Apa sajakah kompetensi yang wajib dimiliki seorang akupuntur terapis? Saya minta tolong kepada Bapak Kusnan, apakah ada? Apakah sudah bergabung kembali? Oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau belum ada, mungkin saya jawab saja ya untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah semakin menunjukkan mepet di angka 19.20. Jadi area kompetensi apa aja yang wajib dimiliki oleh seorang akupuntur terapis? Yang pertama adalah kompetensi atau fondasi yang terdiri dari profesionalisme dan mawas diri, kemudian 2, komunikasi dan kepemimpinan, 3, landasan ilmiah ilmu biomedis dan ilmu akupuntur, kemudian keempat, keterampilan akupuntur terapis, kemudian yang terakhir adalah pengelolaan pelayanan akupuntur. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat mengenai area kompetensi apa aja yang Bapak Ibu wajib kuasai. Itu Bapak Ibu bisa lihat di peraturan ini Bapak Ibu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 tahun 2021 tentang standar profesi akupuntur terapis. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di halaman bawah-bawah ini, jadi apa saja area kompetensi yang wajib kuasai. Misalkan kalau area profesionalisme mawas diri itu apa aja, nanti di sini sudah lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Secara harfiah akupuntur berasal dari kata. Oke, jadi secara harfiah akupuntur itu merupakan penusukan pengobatan dengan menusukkan jarum, berasal dari bahasa Latin yaitu acus, jarum, dan juga punctura, tusuk, yang berarti jarum, yang berarti menusuk atau memasukkan. Oleh karena itu, akupuntur secara langsung dapat diartikan sebagai menusuk dengan jarum. Dalam bahasa Cina disebut dengan ciu. Oke, akupuntur sudah tercatat sebagai pengobatan tertua di Cina sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu dalam buku Huang Ti Neijing, The Yellow Emperor of Internal Medicine. Gitu, Bapak Ibu, kita lanjut. Apa akibat yang ditimbulkan ketika adanya interaksi antara alam dan kehidupan? Oke, banyak sekali ada beberapa model perubahan. Oke, ada 3. Dimulai dari perubahan model, yaitu dari tradisional menjadi modern, seperti cara hidup kita, bagaimana kita bekerja pada masa lalu dan juga masa sekarang mungkin berbeda karena sekarang sudah banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Kemudian bagaimana cara kita makan minum mempengaruhi umur, kemudian sosial, ekonomi, budaya untuk mencapai derajat kesehatan. Kemudian
Yang nomor 2, ada perubahan lingkungan, kebiasaan, kebudayaan, pemanfaatan teknologi untuk menanggulangi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah akibatnya muncul kerusakan kondisi seperti kerusakan lingkungan yang mempengaruhi budaya kesehatan seperti polusi udara, air, kemudian degradasi, penurunan kualitas lingkungan. Oke, baik. Kita percepat. Falsafah yang menjadi dasar kehidupan bangsa Cina adalah ada 3 macam: Konfusianisme, Taoisme, dan juga Buddhisme. Jadi ketiga falsafah ini digunakan oleh masyarakat Cina dalam kehidupan sehari-hari, dan juga falsafah ini berguna untuk mereka, yaitu pada landasan moral, spiritual, dan juga fisiologis mereka, dan juga mereka biasa gunakan untuk sistem sosial politik pada kehidupan mereka. Oke, lanjut. Apakah yang dimaksud pola hidup back to nature? Jadi pola hidup back to nature ini mengedepankan pola hidup yang selaras dan kembali kepada alam dalam hal pola makanan, cara hidup, dan juga pengobatan. Contohnya, penggunaan herbal untuk bahan makanan atau bahan obat, kemudian kegiatan fisik, olahraga, kemudian pengobatan yang tidak menggunakan obat, contohnya akupuntur, bekam, dan juga yang lain sebagainya. Lanjut, yang terakhir, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang agen dan juga environment. Jadi host, agen, environment ini merupakan masuk dalam yang namanya segitiga keseimbangan, segitiga epidemiologi, di mana host merupakan penjamu, yang artinya organisme berupa manusia atau hewan yang menjadi tempat terjadinya penyakit. Gitu. Kemudian kalau agen adalah dia yang menyebabkan penyakit. Apa aja agennya? Ada dari agen biologis, kimia, nutrisi. Kalau biologis kita tahu virus, bakteri, jamur, protozoa, metazoa, dan yang lain sebagainya. Kemudian agen kimia dari bahan-bahan pestisida, kemudian bahan zat aditif dalam makanan seperti pewarna, pemanis buatan, kemudian pengawet, dan lain sebagainya. Kemudian ada obat-obatan, limbah industri, kemudian insulin, ureum, kemudian di agen nutrisi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Kemudian untuk faktor lingkungan sendiri merupakan faktor ekstrinsik yang cukup penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara penjamu dan juga agen dalam proses terjadinya suatu penyakit. Oke, ada lingkungan fisik, lingkungan sosial. Fisik ada udara, cuaca, kondisi geografis, tanah, air, dan kemudian juga kondisi geologis. Kemudian kalau sosial ada sistem hukum, sistem pelayanan kesehatan, kepadatan penduduk, perkembangan ekonomi, kemudian kehidupan sosial, politik, dan juga yang lain sebagainya. Oke, jadi saling berikatan satu sama lain antara host, agen, dan environment membentuk segitiga keseimbangan, segitiga trias epidemiologi. Begitu Bapak Ibu, selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada, Bu. Izin bertanya. Izin tanya, Bu. Ya, Pak. Mau tanya, Bu. Saya Ali Rohman, Bu. Mau tanya berkenaan dengan falsafah. Itu kan yang dijelaskan falsafah yang menjadi dasar kehidupan orang Cina. Kalau falsafah yang menjadi dasar akupuntur itu apa, Bu? Ada enggak? Oke, kalau dari sejarah akupuntur sendiri, Pak, dijelaskan apa namanya dalam buku apa ya kemarin ya saya baca ya. Itu salah satu yang saya baca di Kinpiji. Ya, pripun Pak? Gimana Pak? Kalau yang saya baca itu falsafahnya yang digunakan pada waktu itu Taoisme, Pak. Jadi dia mencapai keseimbangan alam dan kehidupan. Itu nanti Taoisme ini menjadi salah satu falsafah yang akan memunculkan teori yang begitu Bapak. Bapak Ali Rohman, ya. Iya, Bu.
Jadi teori yin yang ini berhubungan dengan falsafah Taoisme, Pak, keseimbangan antara alam dan juga di bidang kehidupan, begitu, Bapak. Jadi kira-kira itu merusak ini pandangan pandangan kita ya. Ini bisa tiap orang kan berbeda-beda. Apakah menurut Ibu mempelajari falsafah akupuntur mempelajari akupuntur itu merusak akidah karena falsafah akupuntur itu menggunakan falsafah Tao? Kalau menurut saya tidak terlalu persepsi sendiri-sendiri. Nggak apa, kalau Bapak gimana, Pak? Jadi menurut Ibu, karena falsafah akupuntur itu menggunakan falsafah Taoisme, itu apakah orang yang belajar akupuntur terkena imbasnya berkaitan dengan akidah? Karena dia kan menggunakan falsafah di luar Islam, seperti itu. Padahal falsafah itu kan berkaitan dengan keyakinan. Iya, kalau menurut Pak Ali bagaimana? Coba saya pengen mendengar pendapatnya. Saya di sini kan belajar, Bu. Nggak tahu saya. Saya juga ingin belajar dari teman-teman juga ya. Saya belum pernah mendengar suatu pertanyaan seperti itu, jujur saja. Baru kali ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kami, para dosen juga. Apakah belajar? Jadi, halo, Suara Assalamualaikum. saya tiba-tiba hilang. Iya, monggo Bapak. Jadi, saya Samsul, Bu. Jadi Iya Pak, menurut monggo. kajiannya, kalau kita baca, ini kan disampaikan Pak Ali Rohman bahwa Taoisme ini akidah. Jadi sebetulnya kalau kita baca, Taoisme ini adalah falsafah ibadah sebetulnya. Jadi tidak menyangkut tentang kaidah gitu ya, dengan akidah gitu ya. Jadi dia tidak mengajarkan tentang akidah. Jadi bukan dengan idealisme yang diajarkan di Taoisme ini. Jadi lebih kepada ubudiyah gitu ya. Itu aja. Mohon maaf kalau salah. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ya, Samsul. Mungkin ada ya, kalau teman-teman saya yang pelajari di falsafah Taoisme itu keyakinan kalau yang dipelajarinya. Tapi ini berkaitan dengan keilmuan pengobatannya yang saya tanyakan. Apakah itu nyerempet di akidahnya karena berkenaan dengan yin yang, terus Taoisme itu. Ini cuma diskusi aja ya. Saya juga awam di Halo, halo. silakan. Halo. Iya. Saya Susmanto mengomentari tentang akidah dan akupuntur. Akupuntur adalah sesuatu yang kita praktekkan. Ada disiplin di mana kita menyembuhkan orang dengan memanipulasi saraf, otot, dan standarnya itu kan sudah ditentukan oleh WHO maupun akupuntur klasik kan. Kalau kita berpikir secara lama-lama di filsafat, saya pikir itu sesuatu yang tidak produktif. Jadi kalau berpikir soal akidah itu jadinya berlebihan gitu kan. Karena yang kita pelajari di sini adalah kita kuliah di sini untuk mendapatkan izin sifat untuk berkaitan dengan teknik kita menyembuhkan orang, bukan mempersoalkan akidah orang atau akidah diri kita. Menurutku begitu sih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin ini ya, di jam saya sudah lewat 5 menit. Apakah bisa diakhiri mungkin untuk perkuliahan saya, atau mungkin masih ada yang ingin didiskusikan? Bisa Bu, bisa. Izin bertanya Ibu dosen saya Yanti, izin bertanya. Sudah menunggu nggih. Iya. Ada Izin bertanya di- Ibu, untuk tugas saya Yanti Bu,
Untuk Ibu. tugas kali ini itu termasuk dalam ini enggak penilaian. Intinya kalau kita ada jawaban-jawaban salah, kita bisa tahunya bagaimana, Bu? Oke. Dengan Ini, Bu, nilainya atau gimana? Iya. ini kita diskusi bareng-bareng hari ini, teman-teman Oh, bisa cuman diskusi aja. Enggak iya, maksudnya ya tidak termasuk ini ya, cuman masuk ke tugas aja gitu. iya, Iya. betul, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Bu Niken. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, untuk minggu depan ini ada tugas. Oke. Silakan bagi menjadi 5 kelompok tiap kelasnya. Jadi tiap kelas Bapak Ibu ada 5 kelompok, di mana nanti tiap-tiap kelompok itu membahas masing-masing topik, ada 5 topik. Yang pertama hubungan antara mikrokosmos makrokosmos, 2 konsep sehat sakit, 3 teori yin yang, 4 teori 5 unsur, dan terakhir siklus Horarius. Jadi nanti dalam satu kelas ada 5 kelompok, kemudian dibagi topiknya masing-masing kelompok satu persatu. Untuk presentasinya dimulai minggu depan bersama Ibu Fatimah Hasna, dan kalau tidak Ibu Fatimah Hasna nanti dengan Ibu Afifah Nur, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk minggu depan presentasinya materi apa nanti terserah beliau-beliau ini mau ambil yang mana dulu, apakah diacak ataukah diurutkan dari nomor 1. Begitu Bapak Ibu, nanti terserah beliau-beliau ini yang akan menentukan. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk menyiapkan semua materi ini di minggu depan, diharapkan semua sudah siap untuk minggu depan. Begitu. Maaf Bu dosen, mohon itu Oke. yang tadi Ibu katakan dibuat PDF kemudian di-share di GCR. Mohon maaf Bapak, bagaimana Bapak? Ya, yang tadi Ibu katakan tugas-tugas itu yang tema-tema itu dibikin PDF kemudian di-share di GCR. Oh gitu, nggih, siap Bapak. Nggih, nanti saya masukkan ke Google Classroom. Nggih. Baik. Sekian dari saya, nggih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah materi Bapak Ibu mengenai materi-materi yang sudah saya berikan, mulai dari sejarah akupuntur di dunia, di Indonesia, kemudian peraturan tentang perkembangan akupuntur, dan juga yang terakhir tentang ilmu filsafat akupuntur. Begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih Terima sekali. kasih, Bu Oke, Niken. Makasih, makasih. Bu Niken. Terima kasih Bu. Sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih Bu Niken. Oke, sami-sami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk lift ya Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam PPT-nya ya, Bu. Oh iya, siap Ibu. Siap. Terima kasih, Bu Oke. Niken. Selamat malam. Terima kasih Setelah ini host. guru apa? Fisiologi. Kalau jadwalnya fisiologi, tapi belum ada berita ini dari kampus kita. Ini linknya masih ini apa ada apa gimana Pak Fajar? Insya Allah masih ini Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Oh iya, lanjut. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau dilanjut fisiologi atau mau sudah? Lanjut, Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, boleh. Sepertinya asik Lanjut. sekali membahas ini filsafat ya. Filsafat Taoisme. Iya, Bu Fatimah. Ini fisiologi ya, fisiologi ya. Kita lanjut fisiologi ya. Oke. Ini langsung aja. Atau mau berdoa dulu? Berdoa tadi. Lanjut, Bu. Ya, dimulai dengan Ini doa. suara saya terdengar mboten ya? Jelas. Oke. Pak Doni pimpin doa Pak Doni. Monggo, siapa yang mau mulai? Oh enggak, Babe. Babe, wes, Apaan? babe. Oke, yuk teman-teman semua untuk kuliah fisiologi berdoa dengan caranya masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Berdoa selesai. Silakan Bu dosen lanjutkan. Oke. Hari ini kita membahas mengenai sistem kardiovaskuler ya.
sebelum masuk ke sistem kardiovaskuler, saya mau ngajak teman-teman lihat ini. Kelihatan nggak ya? Belum, Masih Bu. berputar, Bu. Lagi loading. Bel, Bu. Sudah, Bu. Sampo. Ya, Sudah? silakan Bu. Oke. Ini jantung ya Bapak, Ibu semuanya. Yang dalam waktu sehari itu bisa berdetak selama 115.000 ya per hari itu. Ada yang suka makan ini? Makan jantung. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita lihat. Suka, tapi jarang. Jantung hati. Makan hati, Bu. Makan hati. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Oke. Udah sekian aja sekilas. Oke, dilanjut ke PPT saya apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Masih di layar YouTube, Bu. Ya. Terlihat kurang jelas, Bu. Stop share dulu. Oke, kita ulangi. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, terlihat. Sistem kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Sistem peredaran darah. Sistem kerja jantung dan peredaran darah. Pembuluh darah. Ya, betul. Nah, ini sistem kardiovaskuler, dia bertanggung jawab untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sistem ini ada jantung atau kardiak, lalu vaskuler, dan darah yang ada di dalamnya, tentu saja ya. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, hormon, serta beberapa zat penting ke sel-sel tubuh. Dia juga untuk membuang produk sisa seperti karbon dioksida, begitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau di bedah tadi ada vena cava, arterium kanan, ada katup pulmonalis di sini, ada katup trikuspid, dan lain-lain. Ini nanti dipelajari di anatomi ya. Nah, untuk jantung itu merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskuler yang fungsinya apa tadi? Memompa darah, mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Proses peredaran darahnya bagaimana? Ya, Bu Siti. Oke. Jadi darah yang berasal dari seluruh tubuh tadi itu melalui vena masuk ke atrium kanan, lalu masuk ke ventrikel, lalu nanti akan diedarkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu dari arteri pulmonalis tadi dia melalui vena pulmonari masuk lagi ke jantung, melalui atrium kiri, lalu ventrikel kiri, dan kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi atrium kanan itu fungsinya dia menerima darah yang kaya dengan karbon dioksida, jadi tidak ada kekurangan oksigen ya di situ, melalui vena cava superior dan inferior. Nah, ventrikel kanan dia nanti memompa darah ke paru-paru. Jadi darah yang didapat dari atrium tadi dipompa ke paru-paru, lalu melalui arteri pulmonalis. Nah, nanti dari paru-paru nanti terjadi pertukaran karbon dioksida, melepaskan karbon dioksida lalu mengambil oksigen yang nanti
akan dialirkan melalui vena pulmonari menuju jantung ke atrium kiri. Nah, atrium kiri nanti menerima darah yang berisi oksigen lalu menuju ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri nanti memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada ini, ada vena dan arteri. Vena itu pembuluh darah yang menuju ke jantung, sedangkan arteri itu yang berasal dari jantung. Nah, antara arteri dan vena itu nanti ada yang menghubungkan di seluruh tubuh, itu namanya kapiler. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi arteri nanti pembuluh darah merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, arteri utamanya ini adalah aorta. Lalu, nah ini aorta. Nah, vena yang mana? Yang ini membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Lalu ada kapiler yang tadi. Dia berukuran sangat kecil dan tipis. Fungsinya untuk pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, zat sisa antar darah begitu. Nah, ini darah. Darah terdiri dari plasma, sel darah putih, sel darah merah, dan ada juga trombosit. Fungsi dari sel darah merah ini atau eritrosit ini untuk apa? Dia mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida untuk kembali lagi ke paru-paru. Membawa karbon dioksida ke paru-paru. Nah, lalu ada sel darah putih atau leukosit. Dia berperan dalam sistem kekebalan. Biasanya kalau kita sakit, kalau kita lagi terserang virus, lagi demam kayak gitu, sel darah putih juga meningkat ya. Lalu trombosit, dia berfungsi untuk pembekuan darah, dan sel plasma. Nah, nanti dia merupakan cairan, bagian cair dalam darah yang membawa nutrisi, hormon, protein, dan zat-zat sisa metabolisme. Siklus jantung itu ada dua ya. Ada diastol dan sistol. Diastol itu ketika jantung relaksasi, yaitu ketika katup itu terisi dengan darah. Lalu sistol itu ketika jantung berkontraksi. Nah, ventrikel ini berkontraksi memompa darah keluar dari jantung, baik menuju ke paru-paru maupun seluruh tubuh. Nah, ini fase diastol ya. Pengisian darah menuju ventrikel, baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Pada kondisi ini, jantung itu dalam keadaan rileks, sehingga atrium dan ventrikel terisi darah. Nah, ada katup, trikuspid, dan mitral yang nanti terbuka, sehingga darah dari atrium itu bisa mengalir ke ventrikel. Nah, darah yang masuk ke atrium kanan dan atrium kiri ini melalui vena pulmonalis, yang ini dari vena cava ya. Nah, ini fase sistol. Fase sistol itu fase ketika jantung memompa darah ke atas. Shoot gitu. Nah, fase sistol ini atrium berkontraksi untuk mendorong darah ke ventrikel, ke dalam ventrikel. Nah, sistol ventrikel ini berkontraksi memompa darah keluar dari jantung. Pada fase ini katup trikuspid dan mitral menutup, sehingga aliran balik ke atrium itu tidak ada, jadi tertutup, tidak kembali ke atrium, tapi langsung keluar dari jantung begitu. Oke, untuk sistem kerja jantung itu nanti ada sistem konduksi. Ya, ada sistem konduksi yang di sini nanti memiliki konduksi listrik yang irama.
iramanya terkontraksi itu. Lalu di sini ada nodul sinoarterial atau SA node, ada AV node di sini. Lalu ada bundel His dan bundel Purkinje. Mana? Ini ya. Nah, SA node ini merupakan pacemaker atau konduksi alami yang dia akan memicu kontraksi pada atrium. Lalu AV node atau atrioventricular nodus itu menerima impuls dari SA node, lalu dia mengarahkannya ke bundel His. Nah, dari bundel His ini nanti melalui serabut Purkinje atau Purkinje fibers itu nanti mengantarkan impuls listrik ke ventrikel yang akhirnya nanti membuat ventrikel itu berkontraksi dan memompa darah gitu. Nah, tekanan darah itu nanti dihasilkan oleh jantung. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh jantung saat dia memompa darah. Itu ada dua, seperti tadi fase siklusnya ada sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan maksimum ketika ventrikel berkontraksi dan diastolik itu tekanan minimum ketika jantung sedang beristirahat. Umumnya itu tekanan darah normal sekitar 120/80, ini bagi orang dewasa. Ini umumnya, tapi ada beberapa kriteria lagi, mungkin nanti bisa dibaca-baca teman-teman mengenai tekanan darah ya. Lalu faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu nanti ada volume darah, elastisitas pembuluh darah, dan kekuatan jantung. Selain itu, beberapa hormon seperti renin, angiotensin, dan aldosteron ini juga berperan penting dalam mengatur tekanan darah sehingga mempengaruhi keseimbangan natrium dan air dalam tubuh. Nah, pengaturan sistem kardiovaskuler ini ada 3. Yang pertama melalui dengan sistem saraf otonom, lalu ada sistem baroreseptor dan hormon. Pada saraf otonom ini ada saraf simpatik dan parasimpatik. Simpatik nanti meningkatkan denyut jantung dan kontraksi, sementara saraf parasimpatik nanti dia menurunkan denyut jantung. Lalu baroreseptor itu merupakan reseptor yang ada di dinding arteri yang dia akan merespon perubahan tekanan darah dan mengirim sinyal ke otak untuk menyesuaikan denyut jantung dan vasokonstriksi atau vasodilatasi pembuluh darah. Lalu ada hormon, contohnya ini adrenalin yang dia akan meningkatkan denyut jantung ketika berkontraksi. Lalu ada hormon yang lain seperti aldosteron, ADH, dia akan mengatur volume darah dan tekanan darah. Nah, ini sistem kerja saraf otonom pada jantung. Ada saraf simpatis, dia nanti merespon kondisi yang memerlukan peningkatan aktivitas fisik pada situasi stres ketika melawan atau melarikan diri. Nah, di jantung itu sistem saraf simpatis akan meningkatkan denyut jantung dan menguatkan kontraksi seperti tadi ya, sudah saya jelaskan. Lalu untuk mekanisme kerjanya, saraf simpatis nanti akan melepaskan namanya neurotransmitter norepinefrin atau noradrenalin di ujung saraf yang terhubung ke jantung. Nah, norepinefrin itu nanti bekerja pada reseptor adrenergik yang terdapat pada sel di nodus sinoarterial atau nodus SA, nodus AV, dan otot jantung. Di nodus SA nanti dia meningkatkan frekuensi impuls listrik sehingga terjadi peningkatan denyut jantung. Nah, di otot ventrikel nanti norepinefrin itu meningkatkan kekuatan kontraksi jantung yang nantinya akan meningkatkan volume darah yang dipompa pada setiap detakan ya. Gitu. Nah, selain itu, norepinefrin ternyata juga menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah di kulit dan organ dalam, sehingga dia meningkatkan tekanan darah dan mempercepat aliran darah ke otot tubuh. Efek simpatis pada jantung, tadi meningkatkan denyut jantung,
melalui simulasi nodus SA, lalu terjadi peningkatan kekuatan kontraksi, mempercepat konduksi impuls melalui nodus AV, lalu vasokonstriksi pembuluh darah perifer, dia meningkatkan tekanan darah dan vasodilatasi pembuluh darah koroner. Lalu sistem saraf simpatis ini menjadi sistem yang dominan karena pada situasi yang memerlukan reaksi cepat gitu. Pada saat kita berolahraga atau stres gitu atau berada dalam kondisi yang bahaya, denyut jantung ini akan meningkat dengan sendirinya gitu. Sehingga kita bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Lalu sistem saraf parasimpatis ini memiliki fungsi yang berlawanan dari tadi ya. Kalau yang tadi itu memompa, membuat kontraksi, yang ini justru membuat efek relaksasi. Nah, dia akan mengembalikan kondisi stres tadi ke kondisi istirahat, jadi lebih tenang gitu. Mekanisme kerjanya dia khususnya pada saraf vagus kranial ke-10, dia akan melepaskan neurotransmitter asetilkolin di nodus SA dan AV. Nah, asetilkolin ini nanti bekerja pada reseptor muskarinik yang terdapat pada nodus SA dan AV. Nah, pada nodus SA, si asetilkolin ini nanti menurunkan laju pembentukan impuls listrik sehingga terjadi denyut jantung lebih lambat atau bradikardia, memperlambat konduksi impuls listrik yang tadi menurunkan laju pembentukan impuls, yang bawahnya yang AV ini memperlambat konduksi impuls listrik sehingga terjadi transmisi sinyal, memperlambat transmisi sinyal dari atrium ke ventrikel. Nah, pengaruh parasimpatis ini biasanya lebih kuat pada nodus SA sehingga pengaruh utamanya adalah memperlambat denyut jantung, bukan mengurangi kekuatan pada saat jantung harus kontraksi. Efek parasimpatis pada jantung ini nanti ada penurunan denyut jantung melalui pengurangan aktivitas nodus SA, lalu ada perlambatan konduksi impuls yang tadi melalui nodus AV, lalu vasodilatasi pembuluh darah perifer, yang ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, sistem saraf parasimpatis nanti mendominasi selama periode istirahat atau saat tubuh dalam keadaan rileks. Ketika kita lagi rebahan gitu, mungkin ada yang lagi rebahan saat ini. Ketika kita sedang tidur atau sedang makan, jadi kondisi tenang itu didominasi oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, ini juga akan membantu menjaga denyut jantung itu pada rentang normal yang lebih rendah, memperlambat metabolisme dan memungkinkan tubuh untuk beristirahat dan pulih. Nah, keseimbangan antara simpatis dan parasimpatis itu selama kita itu melakukan aktivitas fisik atau dalam kondisi stres atau kondisi tegang, panik begitu, sistem simpatis ini nanti akan mendominasi, mempercepat jantung untuk meningkatkan kekuatan kontraksi, memompa darah lebih banyak sehingga oksigen bisa masuk, energi kita itu meningkat begitu. Nah, selama istirahat atau tidur nanti parasimpatis yang mendominasi atau memperlambat denyut jantung sehingga membantu tubuh untuk pulih dan menghemat energi. Sistem saraf otonom ini akan mengatur fungsi jantung secara otomatis melalui interaksi tersebut. Jadi antara simpatis, parasimpatis. Oke. Kemudian tadi ada regulasi baroreseptor. Nah, ini merupakan ketika tekanan darah dan denyut jantung itu diatur oleh baroreseptor, yang artinya
Baroreseptor ini merupakan reseptor tekanan yang terletak pada dinding arteri seperti arteri karotis dan aorta. Nah, dia akan mendeteksi perubahan tekanan darah. Ketika terdeteksi perubahan tekanan darah itu, dia akan mengirimkan sinyal ke pusat kardioregulasi yang berada di otak atau medula oblongata berdasarkan sinyal tersebut. Ketika tekanan darah menurun, maka pusat saraf akan merangsang sistem simpatis untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Lalu sebaliknya, ketika tekanan darah itu meningkat, pusat saraf atau yang berada di otak tadi, di medula oblongata, itu dia akan merangsang sistem parasimpatis untuk memperlambat kerja jantung dan menurunkan tekanan darah. Jadi baroreseptor dan sistem parasimpatis dan simpatis tadi saling berkaitan begitu. Oke, fungsinya ini tadi mendeteksi perubahan tekanan darah, lalu dia mengirimkan sinyal ke sistem saraf, lalu pada regulasi jangka pendek dan jangka panjang, respon dari baroreseptor ini berupa penyesuaian jangka pendek seperti mengubah jantung dan diameter pembuluh darah, menyesuaikan mengatur volume darah dan pengaruh dari hormon. Oke, yang tadi melalui mengirimkan sinyal melalui medula oblongata ya, nanti ke sistem saraf, lalu ke tekanan darah. Selain itu ada hormon, di sini ada RAA sistem, renin angiotensin aldosteron. Lalu nanti ada ADH, antidiuretik hormon, ada arterial natriuretic peptide atau ANP, lalu ada juga brain natriuretic peptide atau BNP. Lalu ada adrenalin dan noradrenalin, ada hormon tiroid juga. Nah, ini beberapa hormon ini nanti memiliki pengaruh juga terhadap tekanan darah ya. Oke. Jadi fungsi sistem kardiovaskuler itu apa? Yang pertama, tadi untuk transportasi oksigen dan nutrisi. Jadi darah yang mengangkut oksigen dari paru-paru akan disalurkan dan nutrisi dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Jadi dia akan disalurkan ke seluruh tubuh. Dia akan mengangkat zat sisa yang membawa seperti karbon dioksida, itu nanti dikeluarkan melalui paru-paru, dan urea yang nanti akan dikeluarkan melalui ginjal. Lalu juga pengaturan suhu tubuh antara vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, dan vasokonstriksi dan penyempitan pembuluh darah. Dia akan mengatur suhu tubuh. Ketika vasodilatasi nanti akan cenderung lebih hangat begitu. Lalu untuk perlindungan tadi melalui sel-sel darah seperti sel darah putih, dia akan membantu tubuh melawan infeksi sebagai tentara yang akan mempertahankan negara bernama tubuh itu. Dan trombosit yang nanti berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah terjadinya perdarahan. Oke, ini tadi materi mengenai sistem kardiovaskuler. Saya mau share lagi, kita nonton video bentar. Apakah masih on? Masih, Bu. Masih hadir. Masih, Bu. Ya. Hadir, Bu. Masih, Bu. Surabaya. Sudah makan belum tadi? Hadir, Jakarta hadir. Bu, udah makan. Aku udah Udah makan ayam. Sayangnya sekali ya. Belum sempat makan. Itu mah bukan nggak sempet, emang nggak mau makan. Sambi disambi. Lanjut Bu Fatima.
Oke. Ini saya share screen kelihatan nggak? Kelihatan YouTube-nya, kelihatan aman. Jelas. Kelihatan. Oke. Ini sinyal saya yang bermasalah atau gimana ya? Kayaknya begitu, Bu. Saya. Ini kelihatan kan? Oke. Sudah ada. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan Ketika patah-patah. jantung ini tadi. Blood vessels and the heart. Ini sistem kardiovaskuler kita ya, dari jantung yang dia fungsinya memompa tadi. Nanti kita dapat oksigen gitu kan, Bu ya? Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives Nah, ini atrium kanan. from whole body. Dia menerima darah dari seluruh tubuh yang nanti akan melewati katup ke ventricle, lalu dia akan disalurkan melalui arteri pulmonari ini ke paru-paru ya. Nah, dari paru-paru dia melalui atrium kiri, masuk ke atrium kiri ini, lalu ke ventricle kiri. Nah, dari sini nanti dia akan keluar melalui aorta untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Oke. Get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Berapa sih gitu? This is a sophisticated system. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Jantung manusia berapa beratnya katanya, Bu? Jangan ditulis. Oke, Bu Fatimah, materi kita sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan? Jantung memiliki sistem yang disebut sistem konduksi. Oke. Sistem konduksi ini terdiri atas nodal tisu atau jaringan nodal yang tugasnya memulai atau menginisiasi terjadinya detak jantung atau adrenal. Saya tambahkan satu video lagi ya. Iya, Bu. Apakah terlihat? Belum, Bu. Belum tampil, Bu. Nah, udah. Sudah, Bu, sudah. Ritme jantung. Nah, sudah tampil. Ada kontraksi keempat chamber jantung, yaitu 2 ventricle dan 2 atrium.
Suaranya ngilang, Bu dosen. Datanya. Tidak kedengaran suaranya. Oke, sepertinya ada bermasalah dengan ini ya, suara dan Dia tidak ada suaranya. saya Gitu kan. kirim. Oke, nanti saya kirim ininya, videonya. Tadi ada yang bertanya ya soal apa namanya, ukuran jantung ya. Jantung itu berukuran sekepalan tangan kita, yang beratnya itu sekitar 200 sampai 425 gram. Nah, dia nanti berdetak itu selama 115.000 per hari. Dan dia memompa darah itu sekitar 7.600 liter itu per hari. Masya Allah sekali ya. Allah itu menciptakan satu organ yang kecil tapi fungsinya sangat luas sekali begitu. Ketika satu organ itu berhenti berdetak 1 menit aja, itu kadang bisa menimbulkan permasalahan, bahkan kita bisa berhenti hidup secara total gitu. Meskipun jantung sendiri punya dia bisa bertahan beberapa jam ketika dalam satu kondisi dapat mengambil oksigen begitu. Oke, ada yang mau didiskusikan kembali dari teman-teman. Ini saya Sinyalnya putus-putus. buka dari teman-teman. Bisa saling tanya jawab. Bu, saya mau tanya dong. Halo, Bu. Suaranya Bu hilang-hilang dosen. ya semuanya. Iya, baik. Apakah atau bisa ditulis di kolom chat kalau misal ini susah untuk masuk suaranya. Sepertinya ini
sistem parasimpatisnya sedang pada bekerja ya. Sudah mulai lelah. Lelah sekali. Ibu izin bertanya. Ya. Boleh? Oh, boleh. Nah, Bu Yayu. saya Yayu. Yayu Suhartini. Yang pertanyaan pertama, ini mengenai bude saya yang usianya sudah 70 tahun. Nah, kalau di tensi itu 180/100, itu beliaunya tenang, tidak bereaksi, tidak sakit. Tapi kalau tensinya normal, 120/80, beliaunya malah pusing. Itu disebabkan apa, Bu? Terima kasih. Yang kedua, ada adik saya, itu tensinya dari mulai gadis sampai sekarang sudah berumur 45, itu tensinya selalu rendah. Paling tinggi 100/70. Terima kasih, Bu dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yayu. Siap. Ya, permisi. Silahkan. Saya mau jawab pertanyaannya Ibu Yayu. Mohon maaf apabila kurang pas, nanti dibetulkan sama teman-teman. Jadi masalah tensi ini tidak bisa kita patokkan sama 120 atau 130. Jadi kebutuhan tubuh itu masing-masing. Ada yang enak, enjoy di 160. Apabila turun 150 aja, dia sudah akan lemah. Sudah, terima kasih. Oke, betul. Bertambahnya usia, itu kan pembuluh darah juga dia akan mengalami pelebaran, sehingga tekanan darah yang ditensi ketika nanti ditensi itu biasanya akan mengalami peningkatan. Nah, ketika tekanannya itu mengalami penurunan atau dalam kondisi normal, justru itu orang tersebut akan mengalami kondisi yang tidak nyaman begitu. Nah, balik lagi kita lihat kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita bisa cek nanti kondisi normal, tekanan darah normal pada orang tua, lalu pada usia dewasa yang aktif, lalu pada anak-anak, itu semua berbeda. Jadi silakan nanti dicari lagi, referensinya banyak, bisa dibaca-baca. Begitu Bu Yayu. Ya, terima kasih Bu dosen. Oke, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Kalau tidak ada, kita akhiri. Cukup. Oke, kita akhiri saja ya. Ada yang mau nutup? Tadi ada yang buka. Pak Ali. Siap, tutup. Diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi saya share ya. Waalaikumsalam Ibu dosen. Terima kasih Ibu dosen. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Ibu dosen. Terima kasih Ibu dosen. Halo semuanya, terima kasih Bu dosen.